Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan kelima. Nah, hari ini kita akan mempelajari hukum aljabar boolean beserta contoh-contohnya. Nah, aljabar boolean ini sebagai salah satu cabang matematika yang pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan Inggris bernama George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Nah, aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar boolean. Sedangkan pada tahun 1938, seorang matematikawan yang bernama Claude Shannon memperlihatkan bahwa penggunaan aljabar boolean untuk merancang rangkaian sirkuit yang menerima masukan 0 dan 1 serta menghasilkan keluarannya itu juga 0 dan 1. Nah, aljabar boolean telah menjadi dasar suatu teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik yang ada di dalam komputer juga bekerja dengan mode operasi bit, yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya aljabar boolean itu dapat didefinisikan secara abstrak dalam berbagai cara. Nah, cara yang paling umum adalah dengan menspesifikasikan unsur-unsur pembentuknya serta operasi-operasi yang menyertainya. Nah, di sini ada postulat Huntington. Elemen 0 dan 1 adalah dua elemen yang unik yang ada di dalam B. Nah, 0 itu disebut dengan elemen terkecil dan 1 disebut dengan elemen terbesar. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara aljabar boolean dengan aljabar biasa untuk aritmatika bilangan real. Yang pertama itu kita bisa lihat bersama-sama, di situ ada hukum distributif. Yang pertama ada A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Sudah dikenal di dalam aljabar yang biasa. Tetapi hukum distributif yang kedua, yaitu A ditambah B kali C itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A ditambah dengan C, benar untuk aljabar boolean tetapi tidak benar untuk aljabar biasa. Nah, aljabar boolean itu tidak memiliki kebalikan perkalian dan kebalikan penjumlahan. Karena itu tidak ada operasi pembagian dan pengurangan di dalam aljabar boolean. Aljabar biasa memperlakukan himpunan bilangan real dengan elemen yang tidak berhingga banyaknya. Sedangkan aljabar boolean itu memperlakukan himpunan elemen B yang sampai sekarang itu belum bisa didefinisikan, tetapi pada aljabar boolean dua nilai dapat didefinisikan bahwa sebagai himpunan dengan hanya dua nilai, yaitu 0 dan 1. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada identitas A ditambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Lalu ada kumulatif A tambah B sama dengan B ditambah dengan A, ini sama dengan ekuivalen ya, dan seterusnya. Aljabar boolean dua nilai. Mengingat B tidak ditentukan anggota-anggotanya, maka kita itu dapat membentuk sejumlah tidak berhingga aljabar boolean. Pada aljabar boolean berhingga, banyaknya anggota B terbatas, tetapi paling sedikit beranggotakan dua buah elemen. Di sini teman-teman bisa lihat aljabar boolean dua nilai, B sama dengan 0 dan 1, lalu ada operator binernya plus dan titik-titik adalah kali, lalu ada operator unernya yaitu aksen atau aksioma. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada tiga tabel. Ada kolom A, B, A kali B. Di sini tuh sudah pasti seperti ini ya. Misalkan B adalah 0101, A-nya 0011. A kali B, 0 kali 0 adalah 0, 0 kali 1 adalah 0, 1 kali 0 adalah 0, 1 kali 1 adalah 1. Nah, di sini ada lagi tabel A ditambah B, 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 ditambah 1, 1. Jadi di sini bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, tetapi karena di sini kita aljabar boolean, dia hanya menggunakan 0 dan 1, maka 1 ditambah 1 adalah hasilnya 1. Dan selanjutnya di sini ada A, ini harusnya A aksen ya. Nah, ini A 01, maka A aksennya 0 adalah 1,
A aksennya 1 adalah 0. Selanjutnya yaitu hukum aljabar boolean. Sebetulnya ada banyak hukum di dalam aljabar boolean. Beberapa literatur bervariasi dalam mengungkapkan jumlah hukum pada aljabar boolean, tetapi hukum-hukum yang paling penting itu ada di sini. Nah, teman-teman bisa mencatat bahwa beberapa dari hukum yang terdapat di dalam tabel tersebut sudah disebutkan di dalam definisi tabel berikut ini ya. Ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga harus ingat di sini ada dasar aljabar boolean. Dalam mengembangkan sistem aljabar boolean itu kita perlu memulainya dengan asumsi yaitu menggunakan postulat boolean dan teorema aljabar boolean. Di sini postulat boolean adalah 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Itu termasuk fungsi n dan disimbolkan dengan seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada OR, yang terakhir ada NOT, yaitu kebalikannya 0 adalah 1, kebalikannya 1 adalah 0. Dan dia dinotasikan dengan gambar seperti ini. Selanjutnya kita masuk di fungsi boolean. Nah, fungsi boolean disebut juga dengan fungsi biner. Adalah pemetaan dari B pangkat n ke B melalui ekspresi boolean. Dan kita bisa menuliskannya dengan f.2 B pangkat n sama dengan tanda panah B, yang dalam hal ini B pangkat n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n atau order n tuple di dalam daerah asal B. Di dalam daerah asal B, di sini ada contohnya fx sama dengan x, fxy sama dengan x aksen y ditambah xy aksen ditambah y aksen, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengevaluasi ekspresi boolean. Di sini sudah ada contoh a aksen dikali dengan b ditambah c. Jika a-nya itu adalah 0, b-nya 1 dan c-nya 0, maka hasil evaluasi ekspresi 0 aksen dikali 1 ditambah 0 sama dengan 0 aksen, dia menjadi 1, dikali 1 ditambah 0 berarti dia 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean itu dikatakan ekivalen, dilambangkan dengan simbol sama dengan, keduanya itu mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Misalkan di sini ada contoh A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini hasilnya sama ya. Antara ini dan ini tuh semua sama. Nah, kita masuk di pembuktian dulu sebelum kita masuk ke contoh ya. Pembuktian identitas perlihatkan bahwa A ditambah 0 sama dengan A. Apakah betul ya? A 01, A ditambah 0 sama dengan A. A tambah 0, 0 ditambah 0 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1. Berarti dia sama ya, hasilnya ini dan ini sama. Lalu selanjutnya pembuktian identitas yang kedua, A dikali 1 ekuivalen dengan A. Nah, A kali 1, 0 kali 1 adalah 0, 1 kali 1 adalah 1, berarti dia sama. Selanjutnya, pembuktian kumulatif yang pertama adalah A ditambah B ekuivalen dengan B ditambah dengan A. Nah, di sini B, kolom B ini adalah 0101, lalu A 0011. Kita cari dulu. Yang pertama, A ditambah B, 0 tambah 0, 00 tambah 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 1 tambah 1, bukan 2 ya, tapi 1. Lalu kebalikannya B tambah A, dia sama ya. Berarti ini betul, pembuktian kumulatif yang pertama adalah dia benar. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A, dia juga sama ya. A kali B, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Dan kebalikannya, B kali A, dia sama. Berarti fungsi dari pembuktian kumulatif ini adalah benar. A kali B ekuivalen dengan B kali A.
Selanjutnya ada pembuktian distributif. Yang pertama adalah A dikali B tambah C sama dengan atau ekuivalen dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, di sini kita bikin dulu tabelnya. Kita fokus ke yang paling terakhir dulu, yaitu C. Dia harus 0101, lalu B 00110011, selanjutnya A 00001111. Dan kita akan mencari dulu B ditambah C. B ditambah C, 0 tambah 0, 0 ditambah 1, 1, dan seterusnya. Setelah itu kita cari A dikali B ditambah C di sini ya. Berarti A dikali ini, kolom B tambah C adalah 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari A dikali B. Ini ya, A kali B berarti 0 kali 0 adalah 0, 0 kali 0, 0, dan seterusnya ya, 1 kali 1, 1. Setelahnya kita cari A kali C. 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Nah, dari sini kita bisa lihat antara kolom A kali B dengan kolom A kali C itu kita jumlahkan. Nah, 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 1 tambah 1 bukan 2 tetapi 1. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa kolom A kali B ditambah C itu ekuivalen dengan kolom A kali B ditambah A kali C antara kolom ini dan kolom ini. Pembuktian distributif yang kedua perlihatkan bahwa A ditambah B kali C itu ekuivalen dengan A ditambah B kali A ditambah C. Kita tulis dulu A, B, C-nya per kolomnya. Lalu kita cari B kali C ya. Setelah itu kita cari A ditambah B kali C, A ditambah kolom ini, kolom A ditambah dengan kolom B kali C. Hasilnya kita tulis di sini. Lalu selanjutnya kita akan cari A ditambah B ya, kita tulis di sini. Setelah itu kita cari A ditambah dengan C, kita tulis di sini. Setelah itu kita kalikan antara kolom A ditambah B dengan kolom A ditambah C, kita tulis di sini. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa kolom A ditambah B kali C itu ekuivalen dengan A ditambah B kali A ditambah C. Nah, kolom ini dengan kolom ini dia sama, berarti dia benar. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada A ditambah A aksen dikali B itu ekuivalen dengan A ditambah B. Apakah benar? Kita buktikan ya. Kita tulis dulu AB. B-nya adalah 0101, A-nya adalah 0011. Kita akan mencari A aksen. A aksen dari 0 adalah 1, 0, 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Nah, kita akan mencari A aksen dikali dengan B ya. Kolom A aksen dikali dengan B. A aksen kali dengan B. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Selanjutnya kita akan mencari A ditambah dengan kolom A aksen kali B. A adalah 0, 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. Kita akan mencari A ditambah B ya. 0, 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 adalah 1. Nah, dari sini kita bisa sama-sama lihat bahwa kolom A ditambah A aksen kali B itu ekuivalen dengan A ditambah B. Contoh yang kedua, perlihatkan bahwa
A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kita tulis dulu A, B, C-nya, dan C itu pasti 01, 01, lalu B 00, 11, 00, 11, dan A-nya 00, 00, 11, 11. Kita cari dulu ya, yang pertama kita cari B ditambah C, kita tulis di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencari A dikali kolom B ditambah C. Kolom A dikali dengan kolom B tambah C, kita tulis di sini. Selanjutnya kita akan mencari A dikali B. A kali B kita tulis di sini. Selanjutnya kita akan mencari A kali C, kita tulis di sini. Lalu kita akan menjumlahkan antara kolom A kali B dengan kolom A kali C, kita tulis di sini. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa kolom A kali B ditambah C itu ekuivalen dengan kolom A kali B ditambah A kali C, ya, sama ya. Kita masuk contoh yang ketiga, perlihatkan bahwa A ditambah A kali B itu sama dengan A. Nah, penyelesaiannya B 0101, A-nya 0011. Kita cari dulu A kali B ya. A kali B adalah A kali B 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Lalu kita akan mencari A ditambah A kali B ya. A ditambah kolom A kali B. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A ditambah A kali B itu ekuivalen ya. Ini ekuivalen atau sama dengan kolom A. Ya, dia sama-sama 0011, 0011. Baik, kita masuk ke contoh yang keempat. Perlihatkan bahwa A ditambah A aksen dikali B sama dengan atau ekuivalen A ditambah B ya. Kita tulis dulu kolom A dan B-nya. Kita cari A aksennya. A aksen berarti kebalikannya ya. 0 kebalikannya adalah 1, kebalikan 0 adalah 1, kebalikan 1 adalah 0, kebalikan 1 adalah 0. Kita cari A aksen dikali B ya. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Selanjutnya kita akan mencari A ditambah A aksen kali B. A aksen kali B ditambah dengan A, 0, tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1. Nah, ekuivalen dengan A ditambah B ya. A tambah B 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 ditambah 1, 1. Di sini kita bisa sama-sama lihat kolomnya ya, dia sama. Baik, kita masuk contoh ke yang 5. Nah, ini sederhanakan ya, beda dengan yang sebelumnya. Kita masuk contoh kelima. Ini adalah soal penyederhanaan. A dikali A kali B ditambah B, maka penyelesaiannya kita buka dulu A kali A ya. A kali A kali B ditambah A kali B ini ya. Maka di sini kita bisa menulis A jadi A ya kan, A kali A, B kita tulis ini turunkan, diturunkan. Nah, dari sini ya kita turunkan jadi A kali B. Oke, A kali B ditambah B, kita akan mencari dulu ini ya, apakah dia ekuivalen benar ya. Antara A kali B ditambah B itu ekuivalen dengan A kali B. Kita buktikan dulu ya. Kita cari A kali B ditambah B adalah 0, 1, 0, 1. Nah, kita cari A kali B ditambah B adalah 0, 0, 0, 1. Lalu kita akan mencari A kali B 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Nah, berarti di sini benar ya jawabannya. Penyederhanaan dari
kolom atau dari soal A kali B ditambah B itu ekuivalen dengan A kali B. Sama ya isinya. Contoh yang keenam, nah sederhanakan A kali B ditambah C. Nah, kita keluarkan dulu sama ya, seperti contoh yang sebelumnya. A kali B ditambah A kali C. Sederhanakan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini tidak bisa kalau digabungkan. Nah, berarti A ditulis jadi 1, lalu B ditambah C. Kita masukkan di kurung. Oke, kita buktikan ya. Kita cari dulu A kali B-nya, kita tulis di sini. Lalu kita akan mencari A kali B ditambah C ini ya. Kolom ini ditambah dengan kolom C ya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1 dan seterusnya. Lalu kita akan mencari A kali kolom ini. Jadi A, kolom A adalah 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1 adalah 0, 1 dikali 1 adalah 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari B ditambah C ya. B tambah C di sini ya. B ditambah dengan C, 0 tambah 0 adalah 0, 0 ditambah 1 adalah 1 dan seterusnya. Lalu kita akan mencari A kali B ditambah C ya. A, kolom A ini dikali dengan kolom B tambah C ya. Hasilnya di sini. Nah, kita bisa sama-sama lihat ternyata soal A kali B ditambah C itu ekuivalen dengan A kali B ditambah C ya. Sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk contoh yang ketujuh. Sederhanakan A aksen kali B ditambah A kali B ditambah A aksen kali B aksen. Nah, penyederhanaannya adalah A aksen ditambah A ya, A aksen ditambah dengan A. Lalu kali B ditambah A aksen nih ya, B tambah A aksen dikali dengan B aksen. Nah, A aksen ditambah A itu adalah 1 dikali dengan B ya, ini semua diturunkan ke sini. B ditambah A aksen kali B aksen. Nah, 1 ini dihilangkan ya, jadi B ditambah A aksen dikali B aksen. Karena 1 kali ini kan berarti kan dia jadi ini aja kan, B ditambah A aksen kali B aksen. Nah, selanjutnya karena B dikali B aksen itu adalah B, nah kita tulis di sini B ditambah A aksen. Hasilnya adalah ekuivalen dengan soal A aksen dikali B ditambah A kali B ditambah A aksen kali B aksen. Kita cari dulu A aksennya, kebalikannya ya. Kolom A itu kita balik, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Begitu pula dengan kolom B. B jadi B aksen adalah kebalikannya, dari 0 adalah 1, 1 kebalikannya adalah 0 dan seterusnya. Nah, kita mencari A aksen dikali dengan B, berarti A aksen, kolom A aksen ini dikali dengan kolom B ya. A aksen adalah 1 dikali dengan 0, hasilnya 0. 1 dikali 1 adalah 1 dan seterusnya. Lalu ada A kali B ya, kita cari A kali B nih, di sini ada A kali B. Kita tulis di sini hasilnya. Lalu ada kolom A aksen dikali dengan B aksen ya. A aksen kali B aksen kita taruh sini, kita cari A aksen yaitu 1 kali 1, hasilnya 1. 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0 dan seterusnya. Nah, dari 3 kolom ini kita jumlahkan ya, kita taruh di sini. 0 ditambah 0 ditambah 1 adalah 1. 0 tambah 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 0 tambah 0 adalah 1 dan seterusnya. Lalu kita akan mencari ini hasilnya apakah ekuivalen ya. B ditambah dengan A aksen, B ditambah A aksen. 0 ditambah 1, kita tulis 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1 dan seterusnya. Dari sini ternyata
bisa dikatakan ekuivalen ya, karena kolomnya sudah benar, sama. Nah, contoh yang terakhir yaitu sederhanakan A ditambah A kali B aksen ditambah A aksen kali B. Nah, penyelesaiannya adalah A tambah A kali B aksen ditambah A aksen kali B. Nah, kita bisa sama-sama lihat di sini ya, A ditambah A kali B aksen itu jadinya A ya, ditambah A aksen dikali B ya, hasilnya A ditambah B, karena A tambah A aksen ya, itu jadinya A. B aksen kali B itu jadinya B. Paham sampai sini ya? Oke, hasilnya sederhananya yaitu A ditambah B. Kita buktikan benar apa enggak ya. Kita cari dulu A aksennya ya, hasilnya tulis di sini. B aksennya kita tulis di sini. A kali B aksen ya, kita tulis di sini. A-nya adalah 0 kali B aksen, 0 kali 1, 0 dan seterusnya. Lalu kita cari A ditambah A kali B aksen ya. Kita tulis di sini, lalu kita cari A aksen kali B, kita tulis di sini. Nah, kita cari ini dulu, yang paling kiri ini ya, soalnya kita buktikan dulu. Kita tulis, ini adalah hasil penjumlahan antara kolom A kali B aksen ditambah dengan kolom A aksen kali B ya, kita tulis di sini. Oke, selanjutnya kita cari A ditambah B ya. Kolom A tambah kolom B, 0 tambah 0, 0 tambah 0 adalah 0 di sini. 0 tambah 1 adalah 1 dan seterusnya. Nah, di sini terbukti ya benar bahwa penyederhanaannya adalah A ditambah B. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman masih kurang jelas dan Anda yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung WA Jabri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.